Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F MMTITS, yaitu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc, yang telah memberikan kami kesempatan dalam menyampaikan proposal proyek kelas dari kelompok 11, yaitu dengan judul Analisis Desain Kanopi Solar Cell untuk Perumahan Milenial dengan menggunakan metode Value Proposition Canvas dan Business Model Canvas. Adapun kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah sebelumnya saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11, saya sendiri Widi Widaningrum. Berikutnya ada Mas Rahmat Noviali dan Mas Agung Pujiono yang akan menjadi presenter pada kesempatan kali ini. Siang hari makan bakso aci, malam hari makan ikan teri. Karena sudah saatnya presentasi, mari mulai membahas materi. Next, Mas. Selanjutnya merupakan table of content, yaitu pendahuluan yang dibawakan oleh saya sendiri. Kedua, ada kajian pustaka dan landasan teori yang akan dipresentasikan oleh Mas Agung Pujiono. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, yaitu ada metodologi penelitian yang dibawakan oleh Mas Rahmat Noviali. Next, Mas. Berikutnya adalah bab 1 pendahuluan. Next. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai era 3D, yaitu decarbonization, decentralization, dan digitalization. Dalam era ini, fokus utama kita adalah pada decarbonization, decentralization, dan digitalization, seperti yang dikemukakan oleh World Economic Forum pada tahun 2017. Ini mencerminkan arah global kita saat ini, di mana kita berusaha untuk mengurangi emisi karbon, yaitu decarbonization, meningkatkan kemandirian dalam penyediaan energi, yaitu decentralization, dan mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi dan inovasi yang lebih besar, yaitu digitalization. Next, Mas. Salah satu alasan utama untuk fokus pada decarbonization adalah krisis lingkungan yang diakibatkan oleh ketergantungan kita pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Emisi dari bahan bakar fosil ini menyebabkan polusi udara dan pemanasan global yang merupakan ancaman serius bagi lingkungan kita. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut, yaitu krisis lingkungan yang terjadi akibat dari fossil fuel, yaitu pertama ada pemanasan global dan perubahan iklim, ada polusi udara, ketergantungan ekonomi dan keberlanjutan energi, kemudian terakhir ada kerusakan lingkungan. Next, Mas. Generasi milenial, yaitu kelahiran 1981 hingga 1996, dan generasi Z dari kelahiran 97 sampai 2012, memiliki peran penting dalam mempercepat transisi ke energi baru terbarukan atau EBT. Dengan dominasi mereka dalam komposisi penduduk Indonesia merupakan menjadi agen perubahan yang kuat dalam mencapai target EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Jadi, ada beberapa peran penting generasi milenial dalam transisi energi baru terbarukan atau EBT. Yaitu pertama ada kesadaran dan komitmen, di mana generasi milenial dan Z ini umumnya lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan daripada generasi sebelumnya. Mereka menyadari dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan iklim global, sehingga cenderung lebih terbuka terhadap solusi alternatif seperti EBT. Yang kedua ini adalah inovasi dan teknologi, di mana karena tumbuh di era digital dan teknologi, jadinya generasi ini tuh memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam hal teknologi. Jadi mereka ini mampu memahami, mengadopsi, dan bahkan mengembangkan teknologi EBT seperti panel surya atau solar cell, mobil listrik, dan sistem energi terbarukan lainnya. Kemampuan inovasi mereka menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi EBT tersebut. Yang ketiga ini adalah pengaruh sosial dan politik, di mana generasi milenial memiliki pengaruh yang signifikan dalam ranah sosial dan politik. Mereka seringkali menjadi motor perubahan dalam mendesak perusahaan ataupun pemerintahan untuk mengadopsi kebijakan pro-EBT dan berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Next, Mas. Nah, berikutnya, bagaimanakah persepsi generasi milenial terhadap green building? Nah, menurut studi dari Maranatha 2018, yaitu merupakan salah satu dosen MMT ITS juga, mengungkapkan bahwa generasi milenial melihat green building sebagai solusi yang ramah lingkungan, nyaman, dan ekonomis. Namun, ada kendala seperti persepsi terbatas terhadap konsep green building, terutama dalam hal biaya dan penggunaan energi. Kesimpulannya, generasi milenial memiliki pandangan positif terhadap green building sebagai solusi ramah lingkungan, nyaman, dan ekonomis. Meskipun demikian, masih ada kendala seperti persepsi terbatas tentang biaya dan penggunaan energi yang perlu diatasi agar adopsi green building dapat lebih luas dan efektif. Next, Mas.
Nah, untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan harapan konsumen, digunakanlah metode Value Proposition Canvas atau VPC. Ini membantu kita menyusun strategi produk yang sesuai dengan keinginan pasar dan memberikan solusi yang diinginkan oleh konsumen. Di mana untuk penjelasan VPC itu merupakan metode atau alat yang digunakan memahami lebih dalam kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya oleh Mas Agung Pujono. Next, Mas. Nah, bagaimanakah bisnis model canvas atau BMC dalam pengembangan produk? Nah, jadi sebenarnya di sini saya ingin membahas sedikit saja. Jadi BMC ini atau bisnis model canvas adalah alat yang sangat berguna dalam pengembangan produk karena memberikan gambaran komprehensif tentang elemen-elemen kunci yang terlibat dalam pengembangan produk dan bagaimana mereka saling berhubungan. Nah, BMC ini membantu dalam merancang model bisnis secara komprehensif dalam satu halaman yang mencakup segmen-segmen dengan menggunakan BMC ini, jadi pengembangan produk dapat dengan jelas memahami bagaimana seluruh aspek model bisnis berkontribusi terhadap pengembangan dan pemasaran produk, serta dapat merancang strategi yang efektif untuk memastikan kesuksesan produk di pasar. Next, Mas. Salah satu solusi yang kami kembangkan adalah kanopi ramah lingkungan dengan integrasi solar cell sebagai sumber energi terbarukan. Kanopi ini memiliki berbagai manfaat seperti memberikan ruang terbuka yang sejuk, menjadi tempat parkir kendaraan, dan mendukung target implementasi EBT Indonesia pada tahun 2025. Next, Mas. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung Pujono. Sebelumnya terima kasih Mbak Vindi. Izinkan saya untuk melanjutkan pada kajian kedua, itu kajian pusaka dan landasan teori. Mungkin bisa di next, Mas Rahmat. Yang pertama, penelitian terdahulu. Pada tahun 2021, RUT telah melakukan sebuah penelitian yang mendalam dan komprehensif yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pengelolaan solar kanopi di tingkat sebagai bahan upaya untuk mencapai tujuan energi terbarukan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu memberikan landasan yang kuat bagi pengambil keputusan untuk merencanakan energi untuk mempertimbangkan peran solar kanopi. Solar kanopi memiliki potensi besar untuk menjadikan salah satu solusi kunci dalam transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan inklusif. Mungkin bisa di next, Mas. Oke, selanjutnya VPC atau Value Proposition Canvas. VPC sendiri adalah alat tambah untuk model BMC yang digunakan untuk membangun model bisnis. VPC sendiri digunakan untuk menjelaskan proporsi nilai dan segmen pelanggan yang lebih rinci. VPC ini terbagi menjadi dua blok yang dapat kita lihat di sebelah kanan. Itu pertama ada proporsi nilai, yang kedua adalah segmen pelanggan. Untuk proporsi nilai terdiri dari 3 poin, yaitu ada produk dan service yang menjelaskan semua proporsi nilai yang dibangun di sekitarnya. Yang kedua ada gain creator, yaitu menjelaskan bagaimana produk dan layanan menciptakan keuntungan bagi pelanggan. Yang ketiga ada pain relievers, yaitu menjelaskan bagaimana produk dan layanan dapat mengurangi masalah bagi pelanggan. Untuk segmen pelanggan sendiri juga terdiri dari 3 poin. Yang pertama, customer jobs yang menjelaskan apa yang diingin dicapai pelanggan dalam pekerjaan dalam kehidupannya. Yang kedua ada gains, menjelaskan hasil yang ingin dicapai pelanggan atau manfaatkan khusus yang ingin dicari. Yang ketiga ada pains, yaitu menjelaskan hasil buruk atau risiko hambatan terkait pekerjaan pelanggan. Mungkin bisa di next, Mas Ahmad. Selanjutnya, BMC atau Business Model Canvas. Menurut Lomining, pada tahun 2003, BMC itu menawarkan halaman atau kanvas yang berisi elemen-elemen kunci yang membantu pengguna dengan cepat untuk mengurangi atau memverifikasi elemen-elemen yang paling penting dari model bisnis mereka. Dan menurut Leonard dan teman-teman pada tahun 2023, BMC adalah kerangka kerja untuk menempati nilai barang atau layanan pelanggan yang dirasakan di tengah analisis untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Di dalam BMC sendiri terdapat 9 blok yang dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Yang pertama adalah value proportion. Ini adalah inti dari model bisnis, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan masalah pelanggan dan mengatasi kebutuhan dan memecahkan masalahnya. Yang kedua ada customer segment, yaitu pada blok ini pelanggan menjadi inti dari setiap model bisnis. Blok ini menentukan kelompok pelanggan dan produk atau layanannya yang sesuai. Yang ketiga ada channels atau saluran menghubungkan bisnis dengan pelanggan dan menyampaikan proporsi nilai. Yang keempat ada customer relationship. Pada blok ini kita dapat mengidentifikasi tindakan yang
yang perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada revenue stream, mencakup seberapa banyak dari mana bisnis mendapatkan pendapatannya. Yang keenam, key research, merujuk pada aset paling penting yang diperlukan untuk model bisnis. Yang ketujuh ada key activity, ini diselaraskan dengan memenuhi proporsi nilai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan yang dituju. Yang kedelapan ada key partnership, sangat penting karena memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar model bisnis dapat beroperasi dan sukses. Yang kesembilan, cost structure, terdiri dari biaya yang terkait dengan model bisnis, biaya yang dikeluarkan saat menciptakan dan memberikan nilai yang menghasilkan pendapatan. Mungkin next Mas Ahmad. Selanjutnya terkait EBT atau energi baru terbarukan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru, sedangkan energi terbarukan berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan sendiri itu antara lain mungkin panas bumi, angin, sinar matahari, dan sebagainya. Untuk manfaat dari EBT itu sendiri, menurut Govinda Bhutada, antara lain melestarikan lingkungan, meningkatkan ketahanan energi, meningkatkan akses energi, meningkatkan kualitas udara, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Eh, Next mungkin Mas Ahmad. Selanjutnya solar cell dan kanopi. Solar cell itu sendiri menurut Buyung pada tahun 2002 adalah pengkonversian cahaya matahari menjadi listrik, baik secara langsung atau tidak langsung sehingga menghasilkan listrik. Kelebihannya adalah tidak menggunakan bahan bakar minyak, tahan lama, terus harga solar panel masih terjangkau. Sedangkan kanopi sendiri menurut Bestari pada tahun 2019 mempunyai arti tirai atau langit-langit dari terpal, kain, logam, besi, dan sebagainya pada teras yang bertiang sebagai pemisah halaman dengan bangunan. Terus untuk fungsi kanopi itu sendiri, menurut Zhang, yaitu melindungi area terbuka pada sebuah rumah dan biasanya dipasang di atas atap sebagai variasi di bagian depan. Secara umum, kanopi memiliki fungsi yang hampir sama dengan atap, yaitu melindungi area di bawahnya dari panas atau cuaca yang ekstrim. Untuk desain kanopi sendiri, kanopi tidak hanya melindungi dari panas dan cuaca, namun meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan ruang tambahan yang nyaman. Dan belakangan ini, banyak orang memanfaatkan kanopi itu untuk mempercantik rumah atau tampilan rumah. Pada umumnya ada beberapa material yang sering digunakan untuk membuat kanopi, yang antara lain mungkin polikarbonat, kaca, baja ringan, bahkan kain. Selanjutnya, mungkin untuk metodologi penelitian dapat dilanjutkan oleh Mas Rahmat. Silakan, Mas Rahmat. Oke, terima kasih banyak Mas Agung atas waktunya. Saya akan melanjutkan kembali di bab 3 itu metode penelitian. Di sini terdapat identifikasi value proposition canvas canopy, di mana tadi sudah dijelaskan di pendahuluan juga ada PPC, lalu di bab 2 juga ada PPC. Di sini terlihat antara hubungan fitnya dari customer job dan production service, di mana saling mengikat dan saling menarik. Dan terlihat bahwa diagram pie chart ini memang menunjukkan perusahaan panel surya di Indonesia ini banyak menawarkan produk dan layanan, sehingga dapat membantu menghasilkan energi baru terbarukan dengan mendukung bauran EBT sebanyak 22,2% di tahun 2025, yang tadinya tidak ada penambahan dari EBT. Akhirnya kita di Indonesia bisa menerima tantangan di EBT dan menjadi panel surya yang bisa menjadi pilihan populer di Indonesia. Terlihat bahwa di sini PNS-nya adalah ketika milenial mendapatkan IPT atau solar cell di tempatnya, dia menjadi kurang estetika pada rumahnya, tapi sejatinya mereka juga inginkan tebaran IBT yang ada di perumahannya itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya dari identifikasi VVC kita pecah menjadi beberapa tabel. Antara lain adalah tadi sudah kita jelaskan bahwa produk dan layanan ini adalah kanopi solar cell. Lalu membuat keuntungannya itu adalah kita mendukung sebaran EBT 22% di tahun 2025. Lalu untuk panel relievernya memang kekuatan kanopi solar cell berkurang. Nah, untuk customer profile, targetnya adalah milenial hingga bisa menjadi korporat. Lalu keuntungannya untuk teman-teman lainnya adalah desain kenapa ini menjadi menarik yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Agung di bab 2. Lalu pengalaman burukannya mungkin rumahnya kurang estetika pada rumah yang ditinggali. Mungkin karena tidak di custom nilai dari kanopi itu sendiri.
Dan tentunya ini sangat bagus karena kita mendukung kegiatan EBT yang ada di Indonesia. Nah, lalu kita akan beranjak di key point BMC atau Business Model Canvas sebelum menjadikannya prosesnya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Agung ada 9 poin. Salah satunya dari 9 poin ini adalah penekanannya di value proposition, lalu juga di cost structure, yang intinya mendapatkan target BMC yang diinginkan. Nah, terlihat di sini adalah identifikasi model canvas. Customer segment ini menjadi dua, yaitu milenial dan corporate. Corporate ini menjadi target second kedua dari milenial karena memang tujuan utama dari analisis ini adalah di sisi milenial yang menginginkan perumahan yang masih mendukung kegiatan EBT. Lalu untuk customer relationship-nya ini adalah kita mendapatkan 3 poin, yaitu roadshow pelanggan, visit pelanggan survei, lalu kepuasan pelanggan. Lalu untuk channel ini kita menghubungkan di PJB Akses, itu di tempat pembangkit yang jauh Bali, lalu menjadi website, juga dari sosial media yang ada, lalu ada dari mulut ke mulut, misalkan, di sana bagus ya, ada kanopi yang bisa kita beli, harganya murah, juga terjangkau, lalu juga dari brand yang memang tidak akuntabel gitu, jadi tidak merasakan hal yang jelek gitu. Jadi ini menjadikan kanopi menjadi lebih bagus. Lalu untuk PV-nya atau value proposition-nya ini menjadi beberapa poin ya. Salah satunya desainnya menarik, terus yang poin utamanya adalah bagian dari PLN. Nah, PLN sendiri juga adalah pendukung dari kegiatan EBT, di mana PLN juga tidak mungkin dia bergerak sendiri, dia membutuhkan masyarakat juga untuk mendukung kegiatan EBT. Lalu di sini juga lifestyle juga jadi murah. Kenapa? Karena kanopi yang disajikan ini bukan fix ya, melainkan custom di mana teman-teman milenial ini masih bisa merocek kebutuhannya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu desainnya juga sesuai dengan customer maunya seperti apa bisa dilakukan pembuatan. Kemudian juga pemeliharannya sangat mudah, dia tidak perlu menunggu hujan atau menunggu panas, cukup saja tinggal disampling lagi, kita ambil solar cell-nya baru bisa dibersihkan. Dan itu adalah dari value proposition. Untuk selanjutnya adalah key activities. Nah, key activities ini terlihat ada 5 poin, salah satunya adalah pabrikasi. Nah, pabrikasi ini juga sangat kuat, di mana pabrikasi ini sangat membutuhkan biaya-biaya yang sangat diinginkan dari konsumen. Apalagi konsumen yang yang inginkan adalah milenial. Di sana adalah teman-teman milenial itu membutuhkan yang simpel-simpel aja, tapi juga bisa dilakukan di perumahannya. Nah, kemudian juga marketing pemeliharannya sangat mudah di dalam model Canvas Kanopi. Lalu Carry Sauce. Nah, Carry Sauce ini terlihat brand petir kuning. Kenapa sih kita bilang brand petir kuning? Karena PLN menggambarkan warna kuning dan ada petirnya. Ini juga key resource-nya juga jangan takut karena workshop pembangkit PLN itu hampir tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun teman-teman ada di Indonesia bagian timur, tengah atau barat, ini bisa dilakukan pembuatan karena memang workshop pembangkitnya sangat ada. Kemudian untuk key partnership. Nah, di sini juga kami menggandeng ya atau BMC ini menggandeng juga ada solar PV producer. Nah, di sini banyak produser-produser lokal yang mempunyai solar PV bisa langsung join ke kami. Artinya juga mendapatkan sirkuler dari masyarakat bahwa di sini BMC kami ini tidak hanya PLN yang buat, melainkan masyarakat juga bisa bergabung. Kemudian ada BSS. BSS ini adalah divisi bidang kami atau bisnis suplemen sistem, di mana mereka akan mencari bisnis-bisnis terbaru seperti kanopi solar cell. Lalu ada RE. RE itu adalah Rekadaya Elektrika. Di sini adalah partner kami juga yang akan membantu ketika di workshop pembangkit kami penuh. Lalu ada cost structure. Nah, cost structure ini kita siapkan 3. Biaya material, biaya personal, dan biaya administrasi, di mana semua biaya-biaya tersebut menjadi satu paket ketika membeli produk kanopi yang ada di tempat kami. Lalu ada revenue stream. Nah, revenue stream ini juga sangat bagus karena profit penjualan produk dan pembayaran ini sangat menguntungkan dari konsumen. Ketika konsumen membutuhkan kanopi dan dimanapun, kapanpun, dari teknisi BMC di brand petir kuning ini akan segera datang dan juga bisa melakukan penjualan di jaringan PLN. Karena nantinya di EBT yang akan sekarang ini Solar ini juga bisa melakukan penjualan langsung ke PLN. Apapun itu mungkin akan dibahas di setiap regulasi yang ada di Indonesia. Nah, BMC tadi 9 poin ini memang khusus untuk merancang bagaimana model bisnis ini bisa sukses dan bisa sustainable.
Lalu ada flowchart. Flowchart ini juga alur dari penelitian kami. Terlihat ada 8 poin yang kita rangkum resume yang akan dijelaskan di next berikutnya. Nah, di sini ada langkah alur penelitian dari perumusan masalah, kemudian ada pengamatan data, analisis data, lalu ada tinjauan literatur, pengembangan model, pemilihan model, lalu evaluasi model dan pengujian model, lalu penyusunan laporan. Langkah-langkah alur penelitian ini akan menjadi key point-nya saat di terakhir kita lakukan titik keputusan dalam flowchart. Ya, itu ada dua nih, ada evaluasi model dan pengujian model. Nah, di sini kami melakukan model evaluasi di mana misalkan dari konsumen yang ada di Indonesia yang merasa kurang bagus modelnya, maka kami akan melakukan evaluasi model lagi. Dan model yang kami berikan bukan hanya satu, melainkan beberapa agar juga bisa lakukan kustomisasi dari konsumen. Ketika sudah dilakukan evaluasi model dan hasilnya bagus dan layak, maka kami akan melakukan pengujian model, di mana material-material tersebut akan kami uji apakah masih bertahan ataukah masih bagus atau tidak, apakah materialnya cocok ataukah materialnya kurang cocok, itu akan dilakukan pengujian model. Semua itu akan mendapatkan langkah-langkah dalam flowchart dalam penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.